Selamat pagi Bu Anggi. Pagi Bu Vira. Kalau ada waktu mau diskusi sebentar. Boleh. Ada apa nih Bu Vira? Gini Bu Anggi, kemarin saya kan habis ngajar ya. Terus pas ngajar kok saya lihat peran siswa dalam proses pembelajaran kok terlihat kurang aktif ya. Oh begitu. Kalau saya boleh tahu materinya tentang apa ya Bu Vira? Materinya tentang ekosistem ya. Tentang ekosistem. Tujuan pembelajarannya apa Bu? Tujuan pembelajarannya itu diupayakan peserta didik mengamati, kemudian merencanakan dan mengkomunikasikan terkait komponen ekosistem dan interaksi yang terjadi di dalam. Oh gitu. Nah, itu menurut Bu Vira kan tidak kurang efektif ya. Kurang efektifnya itu terlihat dari apanya? Dalam prosesnya kurang ada keterlibatan siswa. Oh, berarti siswanya kurang aktif gitu ya Bu? Iya, Ya? betul. Jadi pada saat pembelajaran siswanya diem aja gitu. Dominan ya. Baik, kalau begitu yang Ibu Vira lakukan pada saat pembelajaran ekosistem itu strateginya apa? Selama ini diskusi, tapi ya memang diskusinya belum interaktif ya. Nah, saya kedepannya menginginkan supaya anak itu bisa berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Jadi tidak hanya satu atau dua orang saja. Jadi inginnya semua ikut berperan aktif gitu ya si anak-anaknya. Berarti apa saja ya Bu langkah-langkah yang bisa memotivasi siswa untuk biar bisa aktif gitu kan? Selama ini dengan metode itu kurang aktif kan ya siswanya. Mungkin pengembangan kali ya Bu Anggi. Dari diskusi kan kemarin hanya diskusi saja. Mungkin next ke depannya saya coba pengembangan diskusinya, diskusi yang interaktif mungkin ya. Kemudian penggunaan model pembelajarannya juga bisa menggunakan model pembelajaran abad 21 seperti discover learning dalam konsep ekosistem. Terus pendekatannya juga kali ya, mungkin anak-anak kurang antusias karena yang diberikan contohnya itu yang belum mereka tahu dan belum mereka lihat gitu. Sepertinya itu. Jadi mungkin saya kedepannya pendekatannya bisa lebih kontekstual dan lebih menggunakan teknologi dalam pembelajaran untuk menyesuaikan kebutuhan belajar siswa. Iya, mungkin seperti bagus itu Bu. Jadi kalau kontekstual kan berarti kehidupan sehari-hari siswa ya. Mereka sering menjumpai di kehidupan sehari-hari gitu ya. Terkadang kan kita kasih contohnya itu yang mereka nggak ketemu ya, jadi mungkin mereka diem gitu, bingung kan akhirnya, nggak aktif karena mereka nggak tahu tuh apaan gitu ya. Terus udah gitu tadi metode pembelajaran abad 21 ya, itu bagus ya Bu ya, karena sekarang ini kan memang ditekankan ya untuk abad 21. Nah rencananya itu rencana awalnya apa dulu nih Bu untuk melakukan itu? Mungkin dari modul aja dulu kali ya Bu ya, disesuaikan dengan strategi-strategi yang tadi saya sebutkan gitu. Jadi dibuat modul ajar yang sesuai. Iya betul. Terus kemudian kapan itu Bu Ibu membuat modul ajarnya? Membuat modul ajarnya mungkin 1 minggu sebelum. 1 minggu sebelum pelaksanaan. Oh ya. Baik. Terus nanti berarti untuk ke kelasnya setelah modul ajar itu selesai seminggu setelah itu dilakukan. Terus kemudian untuk yang memantau, Ibu memantau maksudnya si modul ajar itu sudah sesuai atau tidak. Terus kemudian nanti ketika Ibu di kelas apakah sudah sesuai yang dilakukan itu sesuai dengan modul ajar atau tidak, Ibu butuh bantuan siapa atau siapa yang itu mau makanya saya ke
ke Bu Anggi nih mau minta tolong. Maksudnya setelah saya membuat modul ajar nih untuk pembelajaran kedepannya, saya minta tolong Bu Anggi untuk membantu saya memeriksa ya, apakah modul ajarnya sudah sesuai atau belum. Kemudian membantu saya melakukan penilaian pada saat proses pembelajaran, sehingga saya bisa merefleksi apa yang kurang dan apa yang perlu ditingkatkan begitu. Baik. Oke aja. Baik, kalau seperti itu waktu untuk observasi nanti setelah modul ajar itu dibuat ya Bu ya. Nah itu pas saat observasi fokus untuk diobservasinya Bu Fira ingin yang di sebelah mana? Fokus perilaku yang ingin saya observasi. Saya mau diobservasi di bagian fokus yang pada saat guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberikan peran pada semua peserta. Baik Bu Fira, nanti saya catat dan kemudian saya observasi ya Bu Fira. Kalau begitu nanti berarti setelah modul ajarnya selesai ya, berarti nanti kita bareng-bareng aja ya lihat modul ajarnya apakah sudah sesuai atau belum, sesuai rencana Bu Fira tadi. Terus kemudian pas ke kelas nanti observasi, intinya observasi rekan sejawat gitu. Baik. Terima kasih Bu Anggi. Sama-sama Bu Fira, semoga berjalan lancar ya Bu rencananya, dan semoga tujuan pembelajaran tercapai dengan baik dan siswanya bisa aktif ya Bu ya, sesuai dengan tujuan Bu Fira. Baik Bu Fira, nanti berarti kalau mau observasi kabari saya lagi ya. Terima kasih Bu Anggi untuk diskusinya hari ini. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa lebih baik lagi. Insya Allah. Sukses ya Bu Fira untuk tujuan pembelajarannya. Terima kasih. Sama-sama. kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemarin kan kita sudah melakukan observasi ya Bu Fira. Ya. Berdasarkan permintaan Bu Fira kemarin, Bu Fira itu ingin diamati atau diobservasi pada area guru itu memfasilitasi kegiatan pembelajaran ya yang memberi peran pada semua peserta didik. Nah, terus kan Bu Fira juga kemarin itu menceritakan bahwa selama ini siswanya itu kurang aktif gitu ya. Jadi setelah kemarin saya mengobservasi, ini ada beberapa catatan gitu. Tuh, jadi kemarin itu jadi sudah dapat Bu Fira ini sudah dapat memotivasi murid-murid gitu. Terus untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Tuh, perasaan Bu Fira begitukah? Ya benar, karena memang anak-anak setelah diberikan motivasi jadi lebih ada peningkatan keaktifan dalam proses pembelajaran. Itu ya Bu ya. Terus selain itu yang dirasakan oleh Bu Fira apa lagi? Selain itu saya tetap berusaha
memotivasi atau memberikan stimulus kepada peserta didik yang masih belum berperan aktif ya, beberapa dalam bentuk pertanyaan pemantik sehingga mereka mulai berpikir dan akhirnya mereka bisa terlibat aktif juga dalam proses pembelajaran. Benar ya Bu ya. Kemarin itu kan strateginya Ibu menggunakan metode diskusi interaktif ya. Terus modelnya juga model discovery learning gitu ya. Nah itu alhamdulillah bisa membuat siswa lebih aktif ya. Namun ini ada sedikit catatan Ibu tentang kemarin proses pembelajaran, bahwa kemarin itu kelompok siswanya itu belum maksimal ya dalam membagi peran. Betul. Harusnya kan Ibu Viranya yang memastikan kalau mereka peranannya itu dibagi peranannya, tapi kemarin itu siswanya sendiri yang membagi peran dan kayaknya kurang efektif gitu ya, karena ada beberapa siswa yang ternyata masih kurang aktif gitu, masih pasif. Biasanya perannya dibagi berdasarkan kedekatan. Ya, padahal sebenarnya tanpa mereka sadari teman-teman yang tidak dekat pun sebenarnya punya potensi gitu. Nah, mungkin memang saya kurang melihat itu ya. Jadi next ke depannya nanti di proses pembelajaran saya bisa lebih maksimal dalam proses pembagian peran. Ya paling itu saja sih Bu untuk hasil observasi kemarin ya. Terus kemudian rencana tindak lanjutnya bagaimana Bu? Setelah tahu nih ternyata pembagian peran itu kurang maksimal kemarin. Yang pertama sih pasti saya bakal diskusi lagi ya sama Bu Anggi sebagai rekan sejawat saya dalam proses pembelajaran. Terus nanti saya juga bisa membantu siswa lebih fokus lagi dalam proses pembagian peran. Karena kalau kita udah bagi peran, pasti nanti pembelajarannya juga akan mengikuti peran itu kan. Lebih efektif lagi ya Bu ya setelah itu. Kemudian berarti nanti tinggal pembagian peran itu saja sih difokusin. Yang lain kan sudah baik ya. Sudah nanti saya diskusi sama Bu Anggi gimana caranya bagi peran supaya anak-anak bisa lebih kondusif ya dalam proses pembelajaran. Kemudian peran yang diberikan ke anak itu yang memang berdasarkan kemampuan dan minat mereka gitu. Nanti kita diskusi lagi untuk tindak lanjut lebih ya. Baik Bu Vira, semoga pembelajaran kedepannya lebih baik lagi dari yang sekarang, karena sekarang sudah bagus ya Bu. Nanti insya Allah ke depan jauh lebih sempurna lagi. Terima kasih Bu Vira. Ya. Terima kasih. Sama-sama.